Pernahkah kamu berpikir bagaimana Jepang yang dulunya adalah raksasa ekonomi dengan mobil Toyota dan teknologi Sony, sekarang menghadapi stagnasi ekonomi lebih dari 3 dekade? Dari kejayaan bubble economy yang meledak hingga terjebak dalam lost decade, Jepang kini menghadapi tantangan serius, yaitu populasi menua, deflasi, dan utang nasional yang terus membengkak. Dengan PDB yang turun menjadi 4,2 triliun US dollar pada tahun 2023, ekonomi Jepang kini terpuruk di posisi keempat dunia. Namun, apakah ini akhir bagi kekuatan ekonomi Jepang atau justru awal dari kebangkitan baru? Mari kita telusuri sumber kekuatan ekonomi negeri matahari terbit ini. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, negara ini terpuruk dalam kondisi yang sangat sulit. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan banyak sektor vital terhenti. Namun dengan tekad yang kuat dan dukungan dari kebijakan ekonomi yang cerdas, Jepang bangkit menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di dunia. Periode pasca perang ini dikenal sebagai keajaiban ekonomi Jepang yang menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dengan rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an. Kebangkitan ini didorong oleh investasi besar-besaran dalam sektor industri, termasuk baja, otomotif, dan elektronik. Jepang fokus pada pengembangan industri berat dan manufaktur untuk memperkuat perekonomiannya. Salah satu pilar utama dalam kebangkitan ini adalah perusahaan-perusahaan teknologi dan otomotif besar yang mendominasi pasar global. Sony misalnya menjadi pionir dalam industri elektronik dengan inovasi produk-produk ikonik seperti televisi dan pemutar kaset, terutama Walkman yang ikonik. Toyota dengan inovasi dalam produksi mobil massal memperkenalkan konsep Lean Manufacturing yang meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi, menjadikan Jepang salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Sementara itu, Panasonic juga mengukir namanya dalam industri elektronik dan alat rumah tangga. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta budaya kerja yang disiplin dan inovatif, Jepang berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Keberhasilan ini tidak hanya mengubah wajah ekonomi Jepang, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap dinamika industri dunia. Namun pada awal tahun 1990-an, Jepang mengalami kehancuran ekonomi akibat pecahnya gelembung aset yang memicu stagnasi panjang yang dikenal sebagai dasawarsa yang hilang. Periode ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat drastis, deflasi berkepanjangan, dan tingginya tingkat pengangguran yang berdampak besar pada generasi muda. Mereka yang terkena dampak kemudian disebut sebagai Ushina Wareta Junen atau generasi yang hilang yang terjebak dalam pasar kerja yang lesu tanpa peluang untuk kemajuan. Sementara itu, Jepang menghadapi tantangan demografi yang semakin mendalam dengan tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang terus menua. Saat ini, sepertiga dari total populasi Jepang adalah lanjut usia, menjadikannya negara dengan tingkat penuaan tercepat di dunia. Hal ini berkontribusi pada berkurangnya jumlah tenaga kerja yang produktif, memperburuk stagnasi ekonomi, dan meningkatnya biaya jaminan sosial yang harus ditanggung negara. Deflasi berkepanjangan menghambat ekonomi Jepang, diperburuk oleh perubahan demografi. Pada tahun 2060, populasi diperkirakan turun menjadi 80 juta orang dengan 40% berusia 65 tahun ke atas. Angkatan kerja menyusut drastis, sementara harapan hidup meningkat. Populasi terus menurun 1 juta per tahunnya, mempengaruhi kebijakan sosial. Sebagai tanggapan, mereka mulai mengadopsi kebijakan imigrasi dan memberikan insentif untuk meningkatkan angka kelahiran. Namun, tantangan besar tetap ada. Pada tahun 2022, sebagian besar populasi Jepang tinggal di kota-kota besar dengan Tokyo sebagai pusatnya. Namun, masalah demografis ini memerlukan solusi jangka panjang untuk menghindari krisis ekonomi lebih lanjut. Pada tahun 2012, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Abenomics
untuk mengatasi stagnasi ekonomi negara yang disebabkan oleh pecahnya gelembung aset dan deflasi yang berkepanjangan. Abenomics terdiri dari 3 kebijakan utama yang disebut sebagai 3 panah, yaitu kebijakan moneter agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali perekonomian Jepang yang stagnan dan mendorong pertumbuhan melalui peningkatan inflasi, permintaan domestik, serta penciptaan lapangan kerja. Kebijakan moneter Abenomics dilaksanakan melalui Bank of Japan di bawah pimpinan Gubernur Haruhiko Kuroda. Bank ini melakukan pelonggaran kuantitatif secara besar-besaran dengan membeli aset dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, BOJ juga memberlakukan suku bunga negatif pada 2016 untuk mendorong pinjaman dan investasi. Meskipun kebijakan ini telah menghasilkan beberapa pertumbuhan ekonomi, inflasi tetap rendah dan tantangan besar tetap ada, terutama pada tingkat belanja konsumen yang stagnan. Dalam hal hubungan pemerintah dan bisnis, Jepang mendorong kerjasama yang erat antara sektor publik dan swasta untuk mendorong inovasi dan investasi, terutama di sektor teknologi tinggi. Pemerintah memberikan insentif serta dukungan untuk riset dan pengembangan guna memastikan daya saing global negara. Selain itu, AB juga berfokus pada reformasi struktural yang mencakup liberalisasi sektor pertanian, pasar tenaga kerja, dan reformasi sosial, meski implementasinya berjalan lambat. Pemerintah juga mendorong meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja melalui kebijakan Womenomics, namun hasilnya masih terbatas. Secara keseluruhan, meskipun Abenomics telah menghasilkan beberapa kemajuan dalam meningkatkan ekonomi, tantangan struktural dan demografis masih menjadi penghalang besar untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Jepang tetap memiliki potensi besar untuk bangkit kembali dan memperkuat posisi globalnya. Dengan keunggulan dalam teknologi, reformasi kebijakan, serta sumber daya manusia yang unggul, negeri matahari terbit ini masih memiliki potensi besar dalam kancah global. Salah satu pilar utama kebangkitan Jepang adalah inovasi di bidang robotika dan kecerdasan buatan. Jepang tetap menjadi pemimpin dunia dengan lebih dari 45% produksi robot global yang berasal dari negara ini. Tingginya tingkat adopsi otomatisasi di sektor manufaktur, logistik, serta farmasi menunjukkan komitmen Jepang dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja melalui teknologi canggih. Investasi dalam industri 4.0 termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi produksi, semakin memperkuat daya saing Jepang di panggung internasional. Selain sektor teknologi, Jepang juga melihat peluang besar dalam industri pariwisata dan jasa. Awal tahun ini, Jepang mencatat kunjungan lebih dari 37 juta wisatawan internasional, menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata paling kompetitif di dunia. Infrastruktur yang maju, serta daya tarik budaya yang kuat, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor ini. Dalam menghadapi tantangan energi, Jepang mulai berinvestasi besar-besaran pada energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Langkah ini sejalan dengan target netralitas karbon yang ingin dicapai dalam beberapa dekade ke depan. Selain itu, reformasi kebijakan tenaga kerja, termasuk pelonggaran aturan imigrasi, diharapkan dapat mengisi kesenjangan tenaga kerja yang semakin melebar akibat populasi yang menua. Keunggulan Jepang juga terletak pada sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Dengan lebih dari 867.000 peneliti dan investasi besar dalam riset dan pengembangan, Jepang terus melahirkan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Etika kerja yang kuat serta budaya disiplin yang melekat pada masyarakat Jepang semakin memperkuat pondasi kebangkitannya di masa depan. Tentu saja, upaya itu tidak akan selamanya berjalan lancar. Jepang harus menghadapi tantangan besar, termasuk populasi yang menua dan ketergantungan pada energi impor. Namun, dalam inovasi teknologi dan reformasi kebijakan, peluang kebangkitan tetaplah terbuka. Sektor robotika dan kecerdasan buatan menjadi kunci utama dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri. Selain itu, sektor pariwisata juga berkembang, didukung infrastruktur maju dan daya tarik budaya. Dengan sistem pendidikan unggul dan budaya kerja disiplin, Jepang berpotensi mempertahankan peran strategisnya dalam ekonomi global di masa depan. Nah, sebagai perbandingan,
Jepang dan Korea Selatan yang merupakan dua kekuatan ekonomi utama di Asia Timur yang memiliki karakteristik berbeda dalam pertumbuhan dan struktur ekonomi. Jepang, sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia, memiliki industri manufaktur yang kuat, khususnya dalam otomotif dan elektronik. Merek-merek seperti Toyota, Sony, dan Honda mendominasi pasar global. Namun Jepang menghadapi tantangan ekonomi berupa populasi yang menua dan stagnansi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, Korea Selatan tumbuh pesat setelah krisis finansial 1997, bertransformasi menjadi pusat teknologi global dengan perusahaan seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Berbeda dengan Jepang, Korea Selatan memiliki populasi yang lebih muda dan lebih cepat beradaptasi dengan tren digital serta industri berbasis inovasi. Meski ekonomi Jepang lebih besar, Korea Selatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dengan tingkat ekspor yang kompetitif, khususnya dalam sektor semikonduktor dan teknologi. Jepang masih mengandalkan industri tradisional, sementara Korea Selatan lebih fleksibel dalam menghadapi disrupsi global.